Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan pemikiran ekonomi pemerintahan dinasti Abbasiyah di masa kejayaan. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti dari keturunan Nabi Muhammad, yakni Bani Hashim, di mana Abbas sendiri merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar abad ke-7 Masehi, terjadi perang antara pasukan Abdul Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dengan Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah. Hingga di tahun 750 Masehi, Abdul Abbas berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah, sekaligus menandai berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan di masa dinasti Abbasiyah. Menurut sejarah, dinasti ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama, tahun 750 sampai 847 Masehi. Setelah mencapai kemenangan, Abdul Abbas atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah menjadi khalifah pertama yang memimpin dinasti Abbasiyah. Selama menjabat, beliau banyak meletakkan dasar-dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Abdul Abbas, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa pemerintahannya, Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Hashimiyah ke Baghdad. Ia kemudian membangun Madinat As-Salam atau dikenal sebagai kota bundar pada tahun 762 Masehi. Selain itu, di masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin bertambah luas, yakni hingga ke Armenia, Mesia, dan Afrika. Di masa inilah mulai banyak dilibatkan orang-orang dari Persia dalam pemerintahan, sehingga periode ini dikenal sebagai periode Persia. Selanjutnya, masa pemerintahan Muhammad Al-Mahdi. Pada masa ini, perekonomian meningkat akibat pembangunan irigasi yang membuat hasil pertanian menjadi berlipat ganda. Selain pertanian, sektor pertambangan juga berkembang dengan sangat baik di masa ini. Berikutnya, masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid berhasil membawa Abbasiyah pada puncak kemakmuran dan kejayaannya. Saat itu, kota Baghdad berkembang menjadi kota indah sebagai pusat pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Beliau mendirikan perpustakaan yang dikenal sebagai Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ar-Rasyid merupakan pemimpin yang dekat dengan para ulama, ahli hukum, dan seniman. Beliau kerap mengundang tokoh-tokoh profesional itu ke istana untuk mendiskusikan berbagai masalah. Masa keemasan Abbasiyah berlanjut hingga pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun yang merupakan putra dari Harun ar-Rasyid. Di masa ini, berkembang pesat ilmu pengetahuan dan intelektual dengan adanya gerakan penerjemahan yang menerjemahkan buku-buku Yunani. Selain itu, astronomi dan geografi juga berkembang baik di masa ini. Bahkan, Al-Ma'mun menjadi pelopor kartografi atau ilmu pembuatan peta yang menghasilkan peta sebagian besar benua Eurasia dan Afrika. Perkembangan periode pertama ini berlangsung hingga pemerintahan Abu Ja'far Al-Watsik pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Periode 2 tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode ini dimulai sejak masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Di masa ini mulai masuk pengaruh orang-orang Turki sehingga sering juga dikenal sebagai periode Turki pertama. Pada periode ini, kondisi Abbasiyah semakin melemah. Yang menjadi faktor utamanya antara lain lambatnya komunikasi di saat wilayah kekuasaan perlu dikendalikan, adanya ketergantungan terhadap tentara, serta kondisi keuangan yang sulit karena pembiayaan tentara yang sangat besar. Akan tetapi, di samping semua itu, pada periode ini kehidupan intelektual masih terus berkembang. Periode 3 tahun 945 sampai 1055 Masehi.
Periode 3 ini disebut juga sebagai masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi, di mana kondisi pemerintahannya justru lebih buruk dari sebelumnya dan kekuasaan Bani Abbasiyah pun perlahan mulai luntur. Namun, di periode ini, bidang ilmu pengetahuan masih terus mengalami kemajuan. Muncul banyak pemikir besar seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan lain sebagainya. Selain itu, dibangun juga infrastruktur seperti kanal, masjid, dan rumah sakit. Periode 4 tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Di periode keempat ini, kekuasaan Abbasiyah dipegang oleh orang-orang Turki Seljuk atau Bani Seljuk. Di masa ini, dibangun madrasah yang bernama Madrasah Nizamiyah di setiap kota di Irak dan Khurasan. Selain itu, muncul para cendekiawan seperti Al-Ghazali di bidang tasawuf dan Al-Zamakhsyari di bidang tafsir dan usuluddin. Periode 5 tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Terjadi perubahan kekhalifahan secara besar-besaran di periode ini, di mana kekhalifahan tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, tetapi mereka saling merdeka dan berkuasa. Sehingga muncullah tentara Mongol dan Tartar yang akhirnya menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan. Kemajuan peradaban. Pada bidang agama, pada periode ini banyak ulama yang melakukan ijtihad untuk memperkaya ilmu agama seperti tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Selain itu, terbentuk 4 mazhab utama yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Pada bidang sosial dan budaya, terjadi banyak asimilasi kebudayaan baru dan kebudayaan lama. Salah satunya terlihat dari segi arsitektur, seperti Masjid Agung Samara dan Istana Dinasti Abbasiyah. Lalu, muncul banyak sastrawan dan seniman. Salah satunya adalah Abu Nawas. Pada bidang politik, terjadi ekspansi wilayah, namun tidak menjadi fokus utama dinasti Abbasiyah, karena fokus utamanya adalah untuk mengembangkan segi intelektual. Lalu, dibentuknya Diwanul Jundi atau Lembaga Pertahanan dan Keamanan Negara. Pada bidang ilmu pengetahuan, masa Abbasiyah ini terkenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam, sebab banyak melahirkan ilmuwan cerdas yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan sangat pesat. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Lalu ada Bait al-Hikmah, salah satu perpustakaan, di mana perpustakaan ini adalah salah satu cara yang ditempuh oleh orang dahulu untuk menyiarkan ilmu pengetahuan, sebab penyebaran buku-buku masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peran perpustakaan sangat penting pada masa itu. Pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah, ekonomi tumbuh dengan stabil, devisa negara melimpah, dan uang masuk lebih besar dibandingkan pengeluaran. Hal ini terjadi karena pada masa itu, seluruh khalifah menaruh perhatian besar pada ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, perdagangan, dan pertambangan berkembang dengan pesat. Selain itu, juga terdapat perubahan struktur kepemilikan tanah dan juga dikenalkannya institusi penagihan pajak. Peningkatan kekayaan pada masa itu juga mencerminkan anggaran secara keseluruhan, termasuk pengeluaran yang akan menentukan ukuran administrasi suatu negara. Selain itu, pengelolaan keuangan negara pada masa Bani Abbasiyah terbilang adil dan merupakan fokus kebijakan publik. Selain pajak sebagai sumber pendapatan negara, zakat juga menjadi sumber pendapatan bagi negara pada zaman Bani Abbasiyah. Zakat menjadi satu-satunya pajak yang diwajibkan atas setiap orang Islam pada masa itu. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan.
Seluruh uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor pembendaharaan negara untuk kepentingan orang Islam. Uang ini nantinya akan disalurkan kepada orang miskin, anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci, dan juga para budak serta tawanan yang harus ditebus. Selain itu, sumber pendapatan lainnya pada masa Bani Abbasiyah adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, dan juga pajak perlindungan dari pajak non-muslim. Hasil pengumpulan uang pajak ini nantinya akan digunakan untuk membayar tentara, memelihara masjid, jalan, dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, produk dan kegiatan ekonomi pada masa itu semakin beragam. Keberagaman yang ada disebabkan karena dua alasan, yaitu kekuasaan kerajaan yang sedemikian luas dan tingkat peradaban yang tinggi yang dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas. Kota Baghdad menjadi kota perdagangan yang terbesar di dunia pada saat itu, sedangkan kota Damaskus merupakan kota dagang nomor 2 sebagai pusat kota perdagangan transit bagi kafilah-kafilah dagang dari Asia Kecil dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya. Sungai Tigris dan Furat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Karena hal inilah terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia. Pada masa ini, pertanian juga menjadi penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Para khalifah dinasti ini sangat memperhatikan pertanian dengan membangun sarana irigasi. Hasil dari pertanian diantaranya adalah gandum dan kurma. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah memperlakukan ahl jimah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, sehingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. Yang ketiga, memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara. Yang keempat, membangun dan menyempurnakan sarana penghubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. Dan yang kelima, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi. Di bidang industri, terjadi industrialisasi yang menyebabkan urbanisasi tidak dapat dibendung lagi. Industri pada masa itu menghasilkan kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, serta kertas dari Samarkand. Selain itu, perdagangan barang tambang seperti emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat juga meningkatkan perekonomian Abbasiyah. Secara bersamaan, kemajuan Daulah Abbasiyah juga disertai dengan kemajuan dinasti Tang di Cina. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan dari keduanya semakin membaik. Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Harun al-Mansur membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasar dagang, mengatur ukuran timbangan, dan juga menentukan harga pasar. Karya awal terkait ekonomi Islam. Karya pertama adalah Kitab Al-Khoraj karya Abu Yusuf, di mana kitab ini berisikan mengenai perpajakan, pajak lain atas barang turunan, administrasi publik dan hukum, barang publik dan eksternalitas, serta harga, kelangkaan, dan nilai. Yang ide utamanya adalah tentang mukasomah atau crop sharing. Yang kedua adalah Kitab Al-Iktisab mengenai pendapatan karya Al-Syaibani, di mana kitab ini berfokus pada mikroekonomi dan tidak membahas keuangan publik atau perpajakan negara, melainkan tentang konsumsi, produksi, nilai, serta distribusi. Selanjutnya adalah Kitab Al-Amwal atau mengenai kekayaan karya Abu Ubaid, di mana kitab ini berisikan
mengenai pendapat masalah pengelolaan keuangan negara dan tidak fokus pada satu jenis kekayaan saja. Selanjutnya ada kitab Risalat Al-Iktisab Al-Wara atau Risalah tentang penghasilan karya Al-Muhasibi, di mana membahas mengenai penghasilan dan cara memperoleh penghasilan dalam pandangan sufi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.